pasti dan sangat pasti sekali antriannya panjang teman-teman, seperti kereta api yang sedang macet. Emang ada kereta api macet? Ya nggak segitu gitu. Halo, siapa nih yang belum subscribe? Belum subscribe ya? Please subscribe dulu dong teman-teman, karena subscribe itu nggak ada ruginya buat kalian. Saya akan lebih semangat untuk memberikan tips dan informasi-informasi penting yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Kementerian Koperasi dan UKM menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan beredarnya formulir online sebagai prasyarat untuk bisa mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT UMKM. Ini adalah salah satu contoh formulir yang hoax teman-teman. Jadi kalian harus menjadi netizen yang cerdas dan berpikir terlebih dahulu sebelum kalian mengeksplor data pribadi kalian. Karena pada formulir ini jelas-jelas dikatakan, dia mengatakan kalau saat ini pemerintah sedang menggulirkan dana untuk tahap ketiga. Padahal teman-teman, saat ini pemerintah baru saja menggulirkan dana untuk tahap kedua. Dan itu pun akan ditutup pada akhir November ini. Jadi kalian harus buru-buru dan cepat-cepat jika kalian memiliki usaha mikro yang ingin didaftarkan dan memperoleh BLT 2,4 juta. Kalian harus segera mendaftarkannya. Bagaimana cara mendaftarnya? Saya akan mengulasnya kepada kalian. Banpres yang merupakan dana hibah bukan merupakan pinjaman. Jadi kalian tidak perlu untuk mengembalikan dana ini kepada pemerintah ataupun kepada perbankan. Kalian bisa menggunakan dana ini yaitu sebesar 2,4 juta rupiah. Tapi jika kalian ingin mendapatkan ini, salah satu syaratnya adalah kalian harus belum pernah memperoleh dana pinjaman dari bank sebelumnya. Jadi benar-benar kalian itu adalah pengusaha baru yang saat ini sedang ingin untuk mengembangkan usahanya dan ingin mendapatkan tambahan modal dari pemerintah. Dana ini akan diberikan dalam pencairan satu kali saja teman-teman, jadi tidak dicicil oleh pemerintah dan akan disalurkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Saat ini bank yang ditunjuk adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Jangan mudah percaya apabila ada lembaga yang mengatakan bahwa di daerah itu bisa mendaftarkan secara online. Kalian harus cek terlebih dahulu. Ada beberapa daerah yang saya temukan di sini, salah satunya adalah di Bogor yang mengatakan bahwa bisa melakukan pendaftaran secara online, dan juga ada di Kota Semarang ini yang juga mengatakan bahwa bisa secara online. Di situ kalian harus cek terlebih dahulu apakah benar-benar itu adalah lembaga milik pemerintah daerah ataukah hanya keisengan dan ulah dari orang-orang tertentu saja. Jangan percaya apabila ada yang mengatakan kalau satu formulir itu atau satu tempat pendaftaran itu bisa untuk mendaftarkan semua wilayah atau semua tempat di Indonesia. Itu tidak mungkin banget teman-teman, karena sudah jelas aturan dari pusat kalau kita hanya bisa mendaftarkannya di dinas koperasi setempat. Misal kita di Jawa Timur, ya kita daftarnya di Jawa Timur. Di kota mana kita tinggal memilih domisili kita di mana, berarti di dinas koperasi di situ. Kita tidak bisa misalnya lintas kota, lintas daerah tidak sesuai dengan domisili kita mendaftarkan di daerah lain, itu tidak bisa teman-teman. Ataupun ada situs atau web yang mengatakan klik link ini kemudian kalian bisa mendaftarkannya dimanapun kalian berada, itu pasti hoax dan itu pastilah tidak benar. Kalian harus jeli teman-teman, jadilah netizen yang cerdas. Pendaftaran akan ditutup pada akhir November 2020. Jadi sebentar lagi teman-teman. Waktu kalian tidak banyak ya berarti teman-teman. Gimana sih cara daftarnya? Pertama saya akan beritahu syaratnya. Syarat yang pertama yaitu kalian harus memiliki KTP dan kartu keluarga. Yang kedua, para pelaku usaha ini tidak sedang menerima pinjaman kredit dari bank manapun. Jadi benar-benar adalah usaha baru yang belum pernah meminjam uang. Yang ketiga, warga negara Indonesia atau WNI. Yang keempat, mempunyai usaha yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul. Jadi teman-teman, bukan ketika kalian ingin merencanakan suatu usaha dan usaha itu belum ada, lalu kalian berangan-angan, oh aku ingin membuat bisnis ini nih, aku pengen buka warung ini, aku pengen bikin ini, bikin itu, tetapi sebenarnya itu belum ada. Itu nggak bisa teman-teman. Jadi bantuan ini diberikan kepada orang-orang yang sudah memiliki, ya, yang baru merintis dan baru memiliki dan sudah mendapatkan surat
ya, sudah mendapatkan surat usulan dari pengusul. Syarat yang kelima, kalian bukan ASN atau istilahnya pegawai negeri sipil PNS ya kalau dulu. Kemudian bukan TNI atau Polri dan juga bukan pegawai BUMN atau BUMD. Ada lagi satu syarat yang saat ini masih menjadi kontroversial, yaitu saldo di rekening kalian harus kurang dari 2 juta rupiah. Saya nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, tapi di situ ada yang mengatakan bahwa saldo rekening yang diajukan itu misal kalian punya rekening ya di Bank BRI, kemudian di situ saldonya kalian ada misal 10 juta, 20 juta atau 30 juta, sebaiknya dititipkan dulu ya ke orang lain, entah itu saudara, orang tua, teman, pacar. Oh jangan ya, jangan ya teman-teman. Suami atau istri atau siapapun, kalian titipkan dulu, kemudian di situ saldonya ada di bawah 2 juta rupiah, baru kalian nantinya akan diverifikasi untuk bisa menerima bantuan dana ini. Cara untuk mendaftarnya gimana sih Kak? Cara untuk mendaftarnya sangat mudah sekali teman-teman. Yang pertama, kalian datang saja ya. Jadi saran saya amannya kalian datang saja ke dinas koperasi terdekat di daerah kalian sesuai dengan domisili. Kalian datang dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Setelah itu kalian juga membawa beberapa surat yang diperlukan seperti lampiran usaha kalian dari surat dari pengusul itu tadi, dan setelah itu kalian mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh dinas koperasi. Kalian harus bersabar karena ketika kalian datang itu pasti dan sangat pasti sekali antriannya panjang teman-teman, seperti kereta api yang sedang macet. Ada kereta api macet ya, anggap saja kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar bersabar. Bahkan mungkin di beberapa dinas koperasi ada yang belum memiliki kanopi ya, kanopi yang sangat panjang sehingga kalian harus berpanas-panas dan menunggu cukup lama di luar. Sabar teman-teman ya, karena ini demi 2,4 juta rupiah ya teman-teman. Nah, setelah kalian mengisi form, di form itu nanti akan ada alamat kalian, kemudian bidang usahanya apa, dan nomor telepon aktif. Bisa di SMS dan bisa di WA ya, karena apabila nanti ada kekurangan data, kalian tidak akan ditolak, tetapi akan dimintai melalui WA atau SMS. Nah, setelah itu nantinya dari Dinas Koperasi dan OJK akan melakukan verifikasi apakah usaha kalian layak untuk mendapatkan uang 2,4 juta rupiah. Kalau misalnya layak, maka akan langsung ditransfer ke rekening kalian. Kalau bisa kalian sudah punya rekening BRI ya teman-teman, agar tidak lama nanti ketika verifikasi dan juga pencairan uang ya. Bagaimana cara untuk ngecek? Kalian tidak perlu datang ke Bank BRI, ada caranya, yaitu ada link di mana kalian bisa mengecek apakah kalian penerima BLT 2,4 juta atau tidak. Ini nih caranya. Oke, pertama-tama kalian masuk ke halaman resmi e-form BRI. Saya akan menuliskan linknya di kolom deskripsi, nanti kalian cek ya. Kemudian akan muncul 2 kolom yang harus diisi, yaitu nomor KTP dan kode verifikasi. Isi kedua kolom tersebut dan klik proses. Jika terdaftar sebagai penerima sesuai dengan NIK yang didaftarkan, maka akan muncul pemberitahuan di halaman tersebut. Nah, sekarang kita coba yuk dengan menggunakan nomor KTP saya. Masukkan saja 16 digit nomor KTP Anda sesuai dengan yang tertera di KTP. Masukkan saja pelan-pelan, jangan sampai salah. Setelah itu kalian ketik kode verifikasi yang muncul di layar. Setiap orang memiliki kode verifikasi yang berbeda-beda. Jadi kode verifikasi ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan, tergantung yang tampak di layar kalian. Oke guys, jelas ya. Setelah itu kalian klik masuk. Nah, cek penerima BUPM. Jika kalian terdaftar, maka di sini akan ada tulisan selamat Anda terdaftar sebagai penerima. Namun jika tidak, ya seperti saya ini, nomor ektp saya tidak sebagai penerima bantuan dana. Nah teman-teman, nantinya dari pihak BRI juga akan mengirimkan notifikasi dari SMS ke nomor yang sudah didaftarkan apabila kalian terdaftar. Nah, bagi yang belum memiliki rekening BRI, jangan khawatir karena kalian bisa sekaligus untuk mendaftar nomor rekening di sini jika masih belum memiliki nomor rekening BRI. Cukup mudah kan teman-teman, dan simple banget. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini sampai dengan selesai. Saya doakan kepada teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk membangun atau merintis usahanya, merintis keberuntungannya dalam bidang kuliner misalnya, atau dalam bidang apa ya, jualan-jualan atau buka toko atau apa.
Saya doakan kalian bisa lancar, dagangannya laris semuanya, dan bantuan ini bisa sangat bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa gunakan untuk membeli bahan-bahan, kalian bisa gunakan yang mungkin belum punya gerobak, kalian bisa nambah beli gerobaknya. Yang awalnya satu bisa punya dua, yang dua bisa punya tiga, bisa punya banyak cabang. Dan kalau sudah sukses, jangan lupa ya sama saya, jangan lupa dengan Deovan berbagi info. Saksikan terus channel ini karena saya akan memberikan berbagai informasi dan tips yang bermanfaat untuk kalian semuanya.